sekalian, mahasiswa yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan. Sudah cukup kita panjatkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kamu semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kegiatan belajar kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa bersama. Untuk itu silakan salah seorang siswa seperti biasa memimpin doa bersama. Dipersilakan. Termasuk dapat mulai. Salam. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mari kegiatan kita pada hari ini kita melanjutkan materi yang terdahulu. Jadi materi yang kemarin sudah selesai untuk bab 1. Sekarang kita sampai pada bab 2. Bab 2 ini, materi bab 2 ini sebenarnya pernah disinggung ketika kalian masih ada di sekolah dasar. Jadi waktu di SD, materi ini belum pernah dibahas mungkin sama guru SD. Nanti saya tunjukkan materi apa. Ya. Yang pertama, saya mau tanya, apakah ketika kalian di SD, kalian pernah mendengar istilah kubus? Pernah mendengar istilah prisma? Pernah mendengar istilah tabung? Materi yang akan kita pelajari pada bab kedua ini adalah materi yang berkaitan dengan tabung. Nah, hari ini kaitannya dengan tabung itu dinamakan dengan bangun ruang sisi lengkung. Jadi judul yang mesti kamu tulis di buku catatan kamu yaitu bab 2, judulnya adalah bangun ruang sisi lengkung. Sekarang pertanyaan saya, tolong sebutkan beberapa bangun di dekat rumahmu atau yang pernah kamu ketahui bangun ruang yang berbentuk tabung. Ayo misalnya apa? Kaleng susu itu tabung. Nah, mari kita lihat anak-anak. Benda yang saya bawa ini adalah salah satu contoh benda yang berbentuk apa? Tabung. Ini namanya tabung. Sekarang mari kita lihat. Tabung ini punya berapa sisi, Nak? Jadi sekali lagi ingat, ini namanya tabung. Dia punya 3 buah sisi. Bagaimana kaitannya dengan volume dan luas tabung? Apa dia? Betul, apa volume prisma? Luas, alas, dikalikan apa? Dikalikan atasnya lingkaran, bawahnya lingkaran, dan dua-duanya pasti sama. Makanya yang namanya tabung itu termasuk juga prisma. Maka volume tabung ya sama dengan volume prisma. Sama. Jadi volume tabung juga sama. Perhatikan ini. Sehingga akhirnya ketemulah volume apa? Volume tabung. Apa dia rumusnya? Pi R kuadrat T. Inilah rumus volume apa? Volume tabung. Kemudian untuk berikutnya kita akan membicarakan tentang luas permukaan tabung. Kalau tabung itu kita buat dari kertas, kemudian kita potong dan kita tempelkan di papan kerja, dia akan menjadi bentuk seperti ini. Ya, dimana ini bisa menjadi alasnya tadi, ini tutupnya, sedangkan ini selimutnya. Maka kalau kita mau menanyakan berapakah luas tabung, berarti nanti ada yang namanya luas alas. Ini alasnya, ini alasnya. Di mana alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Sedangkan
pi kalikan R kuadrat. Jadi hati-hati, ini luasnya, alas, ini adalah pi R kuadrat. Sama nggak alasnya dengan bentuknya? Sama. Sehingga ini juga apa rumusnya? Luasnya adalah pi kali R kuadrat. Hati-hati dengan ini. Selimutnya, ini namanya nanti tingginya tabung. Itu rumusnya adalah luas alas ditambah luas tutup ditambah satu lagi luas selimut. Hati-hati sekarang, pi R kuadrat tambah pi R kuadrat. Masih ingat kalau P tambah P hasilnya apa? 2P. K tambah K 2K. Kalau pi R kuadrat tambah pi R kuadrat apa? 2pi R kuadrat. Ya, ditambah dengan 2pi RT. Ingat nak, R kuadrat boleh kita tulis menjadi R kali R. Boleh tak? Nah, ditambah dengan apa? 2pi RT. Ternyata ada faktor yang sama ini. Sehingga faktor yang sama kita keluarkan. Dia akan menjadi apa? 2pi R dalam kurung apa? R ditambah T. Inilah luas permukaan apa kan? Tabung. Sedangkan 2pi RT ini dia adalah luas apa? Selimut. Luas selimut tabung. Oke. Jadi sekarang maka 2pi RT. Jadi sekarang kita sudah menemukan 3 buah rumus. Yang pertama volume tabung. Tadi sudah apa itu? Pi R kuadrat T. Kemudian luas permukaan tabung 2pi R, R tambah T. Yang ketiga adalah luas selimut tabung atau 2pi R T. Oke, saya sudah menjelaskan tentang volume dan luas permukaan tabung. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Nah, kalau ini sudah, habis ini kita mau coba. Kita mau coba soal yang sudah kamu tulis kemarin soalnya. Ya. Yang soal, Anda bisa lihat soal nomor 1. Nomor 1. Saya beri waktu beberapa menit bagi kalian untuk berdiskusi, diskusikan soal nomor 1. Yuk, diskusikan soal nomor 1. Nanti kita bahas bersama-sama. Kita mulai soal nomor 1. Kita lihat, kita bahas ya untuk soal tadi. Silahkan Anifin ke depan untuk mengerjakan soal yang tadi barusan dikerjakan karena saya lihat tadi di tempatnya Anifin sudah selesai. Silahkan pekerjanya duduk di depan. Vin, cepat Vin. Jadi 3 dikali 7 sama dengan 21. Nanti hasil tingginya 21 cm. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah menjelaskan tentang luas dan volume dan juga beberapa contoh soal. Nah, sekarang kamu coba satu soal lagi, yaitu yang nomor 2 dan nomor 3. Kamu kerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan untuk penilaian. Jadi saya punya nilai kelompok, saya juga punya nilai perseorangan. Untuk itu yang nomor 2 3 silakan dikerjakan di kertas masing-masing. Ya, silakan coba sekarang kerjakan di kertas masing-masing. Kemudian nanti hasilnya dikumpulkan. Setelah itu nanti di catatan kamu di belakang kamu buat rangkuman tentang materi pelajaran hari ini.